Hal apakah yang paling menghalangi seseorang untuk mempercayakan hidupnya sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan? Ada jawaban yang mengatakan ego manusia. Itu penghalang terbesar. Dan dari ego itulah maka seseorang menjadi bisa sombong, merasa diri bisa, merasa diri hebat, lalu angkuh dan memandang rendah, memandang remeh orang lain, bahkan Tuhan pun dipandang remeh. Dan hal yang kedua yang berangkat dari ego yang sama pula adalah bahwa manusia seringkali penuh dengan kebohongan, tidak hidup dalam kebenaran, mempercayai kebohongan, dan mudah dihasut oleh kebohongan. Inilah kendala-kendala yang sering dihadapi seseorang untuk menaruh kepercayaannya secara utuh dan penuh kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari Mazmur 40 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Pemazmur dalam hal ini yang dicatatkan penulis Mazmur 40 ini adalah Daud, yang kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana kesabarannya menantikan Tuhan yang menjenguk dan menolong dia, mengangkat dia dari lubang kubur. Maka kali ini Daud memiliki sebuah keyakinan dalam kesabarannya menantikan Tuhan. Dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan ini bukan sekedar percaya adanya Tuhan. Kalau kita percaya adanya Tuhan, semua orang juga kebanyakan percaya. Tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah perkara yang lebih sulit dari sekedar percaya adanya Tuhan. Dan Daud dalam Mazmur ini seolah menuliskan bahwa orang yang berbahagia itu adalah yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berarti mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan saja. Tetapi lalu kemudian Daud melanjutkan dengan menjelaskan tentang kontradiksi atau antitesis dari pernyataan orang yang percaya atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yaitu tentang orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang menyimpang pada kebohongan. Dalam ayat ini, Daud ingin mengatakan bahwa inilah dua hal yang menyebabkan seorang sulit mempercayakan hidupnya seutuhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu keangkuhan atau kesombongan. Ketika orang merasa diri hebat, merasa diri bisa, merasa mampu, saat itu dia mulai meragukan, bahkan tidak percaya Tuhan bisa menolong. Begitu juga kalau orang percaya kepada dusta atau kebohongan atau hidup di dalam ketidakbenaran, ini juga yang menyebabkan seorang tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan.
karena merasa Tuhan itu juga tidak dapat dipercaya. Tuhan itu bohong atau dusta. Pertolongannya tidak datang-datang pada saat dinantikan. Dan karena itu maka lewat ayat yang kelima tadi, kita sebenarnya sedang diajak untuk memahami tentang dua hal penting untuk kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Menyadari diri hamba, menyadari diri rapuh, tidak berdaya tanpa Tuhan, tidak mampu melakukan apa-apa tanpa kekuatan dari Tuhan. Dan yang kedua yang diperlukan untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah sebuah kejujuran, sebuah fakta. Percaya bahwa memang kebenarannya adalah bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jujur bahwa kita tidak berdaya. Dan disinilah orang baru mempercayakan dirinya sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Dan ayat 6 lebih lanjut lagi, Daud ingin mengatakan bahwa yang perlu kita percaya adalah Tuhan kita. Mengapa? Alasannya ada dalam ayat 6. Terlalu banyak yang dilakukan oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatannya ajaib. Dan rencana-rencananya itu sungguh disediakan Tuhan untuk kita semua mengalaminya. Dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Daud mengungkapkan sebuah pujian di dalam ayat 6 tentang kemahakuasaan Tuhan ini. Karena itu kita perlu mempercayakan hidup hanya kepada Dia saja. Karena Dialah Allah Maha Penolong yang selalu menyokong kita dengan teropong kasih-Nya. Dia mengamati dengan mata cintanya kepada kita. Dan bukan saja teropong kasih-Nya, di mana perbuatan ajaib itu nyata, maka ketopong keselamatannya yang ajaib itu dinyatakan kepada kita. Ketopong berarti sebuah pelindung untuk seseorang berperang. Dan ini Tuhan sediakan buat kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu semua dikatakan oleh Daud terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bahkan tidak mampu untuk diberitakan dan dikatakan saking terlalu dahsyatnya. Hari ini kita mungkin berpikir tentang berkat yang terhitung. Tapi ada berkat yang tak terhitung yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kasih-Nya yang meneropong kita dan menyelamatkan kita. Keselamatannya yang menjadi ketopong dan perlindungan hidup kita saat berhadapan dengan berbagai macam mara bahaya. Sabda Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk kembali mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Singkirkan segala kesombongan dan kebohongan dalam hidupmu, dan milikilah kerendahan hati dan kejujuran untuk mempercayakan diri kepadanya. Tuhan selalu menyokong dengan teropong kasih-Nya dan ketopong keselamatannya yang tak terhitung jumlahnya. Songsonglah Dia, sambutlah Dia senantiasa dalam hatimu. Awalilah setiap apa yang akan kau lakukan bersama dengan kekuatan kasih-Nya. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyelamatkan kita senantiasa. Amin.